Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas soal-soal tes kemampuan akademik atau TK matematika, yaitu soal latihan yang pernah dijadikan sebagai tryout pada konten-konten sebelumnya. Jadi silakan teman-teman mencocokkannya di sini dan juga ditambah dengan beberapa soal simulasi untuk mempermantap persiapan teman-teman dalam menghadapi ujian TK yang tidak lama lagi akan dilaksanakan. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi tips-tips pembahasan soal khususnya berkaitan dengan matematika. Terima kasih dan semangat belajar. Oke, langsung saja ke bentuk soalnya, silakan disimak sampai dan selesai. Dan sebagaimana biasa sebelum kita bahas, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai sekarang masuk soal yang ke-161 ya. Ini merupakan lanjutan dari soal-soal TKA yang sudah diupload sebelumnya. Harga 3 kilogram mangga dan 4 kilogram jeruk Rp81.000. Sedangkan harga 2 kilogram mangga dan 6 kilogram jeruk Rp104.000. Jika rata-rata 1 kilogram mangga dan jeruk masing-masing berisi 5 buah dan 8 buah, dan Bu Amel membeli 5 kilogram mangga dan 5 kilogram jeruk, maka tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, langkah pertama teman-teman, kita buat dulu persamaan matematikanya ya. Di sini kita misalkan mangga sebagai X dan jeruknya sebagai Y. Jadi persamaan yang pertama, 3X ditambah 4Y sama dengan 81.000. Persamaan yang kedua, 2X ditambah 6Y sama dengan 104.000. Nah, dari dua persamaan ini kita akan eliminasi X atau Y-nya ya. Dan di sini kita eliminasi dulu yang X-nya. Jadi kita samakan koefisiennya sehingga kita peroleh nilai Y-nya ya. Untuk menyamakan koefisien X-nya yang atas ini kita kalikan 2 jadinya 6 ya. Maka yang bawah kita kalikan 3 supaya sama-sama koefisien X-nya 6. Kita kalikan yang persamaan pertama. 3X kali 2 jadi 6X tambah 4Y kali 2 8Y sama dengan 81.000 kali 2 162.000. Persamaan yang kedua kita kalikan 3. 2X kali 3 6X. Dan dia kali 3 18Y sama dengan 104.000 kali 3. Ini hasilnya 312.000. Nah, kalau sudah koefisien X-nya sudah sama ya, tandanya juga positif, maka kita gunakan tanda kurang ya. Jadi kita kurangkan teman-teman. Ini sudah habis. 8Y dikurangi 18Y hasilnya min 10Y. 192.000 dikurangi 312.000. Hasilnya min 150.000. Sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan min 150.000 dibagi min 10 sama dengan 15.000. Nah, setelah itu nilai Y-nya kita masukkan ke salah satu persamaan ini teman-teman ya, kita substitusi. Misalnya kita ambil persamaan yang kedua ini. Jadi 2X ya, ditambah Y-nya kita ganti 15.000 ya. Ditambah 6 kali 15.000 sama dengan 104.000. Atau 2X ditambah 6 kali 15 ini berapa ya? 90 ya. Jadi tambah 90.000 sama dengan 104.000. Sehingga 2X sama dengan 104.000 dikurangi 90.000. Ini hasilnya 14.000. Jadi X sama dengan 14.000 bagi 2. Yaitu 7.000 ya. Nah, kita sudah dapat nilai X dan Y-nya. Kita masuk ke pernyataannya. Pernyataan yang pertama. Harga 1 kilogram jeruk apakah Rp7.000? Tadi jeruk kita misalkan sebagai Y ya. Y-nya nilainya berapa? 15.000. Jadi harga 1 kilogram jeruk yaitu 15.000. Sedangkan di sini 7.000. Tidak sama ya. Maka pernyataan yang pertama ini salah. Pernyataan yang kedua, rata-rata harga sebuah mangga apakah Rp1.400? Harga sebuah mangga, nah mangga tadi kita misalkan sebagai X ya. X nilainya 7.000. Ini harga 1 kilogram teman-teman. Sedangkan 1 kilogram untuk mangga isinya 5 buah. Jadi harga satu buahnya kita bagi ya 7.000 ini dibagi dengan 5 hasilnya Rp1.400. Nah, pernyataan yang kedua hasilnya sama berarti benar. Pernyataan yang ketiga, rata-rata harga sebuah jeruk adalah Rp1.875. Kita buktikan harga sebuah jeruk, 1 kilogram jeruk harganya kan 15.000 ya. Kemudian isinya 1 kilogram itu 8 buah. Berarti harga satu buahnya kita bagi 15.000 dibagi dengan 8
sama dengan Rp1.875. Sama ya. Maka pernyataan yang ketiga juga benar. Pernyataan yang keempat, harga yang dibayar Bu Amel adalah apakah Rp110.000? Harga yang dibayar Bu Amel. Bu Amel ini membeli 5 kg mangga dan 5 kg jeruk. Berarti sama dengan 5X tambah 5Y ya. Atau 5 kali X tambah Y. Sama dengan 5 kali X tambah Y kita jumlahkan ini ya. Ini sama dengan 7.000 ditambah 15.000. Jadi 5 kali 22.000 sama dengan Rp110.000. Hasilnya sama ya, maka pernyataan yang keempat ini benar. Bisa diikuti teman-teman ya. Lanjut soal yang ke-162. Perhatikan grafik tarif ojek online berikut. Berdasarkan grafik di samping, tentukan benar atau salah dari setiap pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama, nilai kemiringan dari grafik adalah 5,5. Kita buktikan ya. Nilai kemiringan suatu grafik sama saja dengan gradiennya teman-teman. Gradien atau M. Nah, pada grafik ini kita ambil dua titik teman-teman. Titik ini ya, sama ini. Titik ini 4,30, yang ini 8,52. Berarti gradiennya delta Y, selisih yang arah sumbunya atau vertikalnya ya. Kita bagi dengan selisih yang arah sumbu X atau horizontalnya. Jadi jangan dibalik ya. Jadi 52 dikurangi 30 dibagi 8 kurangi 4. 52 kurangi 30 ini 22 per 8 kurangi 4-nya 4 ya. Sama dengan 22 per 4 disederhanakan masing-masing dibagi 2 sama dengan 11 per 2 atau 5,5. Nah, hasilnya sama ya, maka pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, bentuk persamaan grafiknya. Apakah 2Y tambah 11X min 16 sama dengan 0? Nah, untuk mencari persamaan grafiknya, yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Untuk X1 dan Y1 kita ambil titiknya teman-teman, 4,30 ya. X1-nya 4, Y1-nya 30. Kemudian Y min 30 ya, sama dengan M-nya 11 per 2 kali X min 4. Untuk menghilangkan bentuk penyebut 2 ini kita kalikan 2 ruas ya. Jadi 2Y min 60 sama dengan 11 ya, kali X min 4. 2Y min 60 sama dengan 11X min 44. 11X pindah ke ruas kiri jadinya 2Y min 11X min 60 tambah 44. Berarti min 16 ya. Min 16 sama dengan 0. Di sini 2Y tambah 11X min 16 sama dengan 0. Nah, ini 11X positif ya, sedangkan ini negatif, tidak sama. Maka pernyataan yang kedua salah. Pernyataan yang ketiga, besar tarif untuk jarak 20 km. Apakah Rp118.000? Nah, dari persamaan grafiknya ini ya, 2Y, ini kita geser ke ruas kanan semua. Jadinya 11X ditambah 16. Kemudian karena arah sumbu X, ini merupakan jarak ya. Jaraknya berapa? 20 km, berarti kita ganti X-nya ini dengan 20 teman-teman. Jadi 2Y sama dengan 11 kali 20 tambah 16. Sama dengan 11 kali 20-nya 220 ya, tambah 16. Hasilnya 2Y sama dengan 236. Atau Y sama dengan 236 bagi 2 sama dengan 118. Jadi besar tarif jarak 20 km di dalam satuan ribu ya, berarti Rp118.000. Hasilnya sama, maka pernyataan yang ketiga benar. Bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut soal yang ke-163. Perhatikan diagram panah berikut. Tentukan yang pertama domain. Domain merupakan daerah asal. Dari diagram ini kita perhatikan yang di sebelah kiri tanda panah teman-teman ya, yaitu himpunan anggota A. Dalam hal ini min 1, 0, dan 1. Yang kedua kodomain. Kodomain merupakan daerah kawan. Kita perhatikan sebelah kanan tanda panah yang merupakan semua anggota himpunan B ya. Dalam hal ini 1, 3, 5. Yang ketiga range. Range merupakan daerah hasil. Kita perhatikan yang anggota himpunan B ya, yang ditunjuk oleh tanda panah. Dan kebetulan juga sama dengan kodomainnya, yaitu 1, 3, 5. Yang keempat, rumus fungsi dari A ke B. Nah, kita perhatikan dulu teman-teman, apakah fungsinya ini linear atau kuadrat. Kita perhatikan selisihnya.
Ini selisihnya 1, ini 1, ini 2, ini juga 2, berarti konstan ya. Nah, kalau konstan berarti persamaan fungsinya ini linear, teman-teman. Kemudian kita misalkan yang himpunan anggota ini sebagai X, jadi ini X1, X2, X3 ya. Yang di P sebagai Y1, Y2, Y3. Berikutnya kita cari gradiennya dulu. Jadi M sama dengan berarti Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 ya. Dalam hal ini 3 kurangi 1 dibagi 0 dikurangi min 1. Sama dengan 2 per 1 atau sama dengan 2. Setelah itu kita masuk ke persamaannya yang gradien M ya. Yaitu Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. X1-nya di sini yaitu min 1, Y1-nya 1. Jadi Y min 1 sama dengan 2 kali X min 1. Sama dengan 2X tambah 2. Atau Y sama dengan 2X tambah 3. Kemudian fungsinya Y-nya kita ganti sebagai Fx sama dengan 2X tambah 3. Sampai di sini bisa diikuti teman-teman ya. Lanjut soal yang ke-164. Rumus suku Kn suatu barisan adalah UN sama dengan 3N tambah 2. Jumlah 20 suku dari barisan tersebut adalah. Nah, untuk tipe soal seperti ini teman-teman, di mana diketahui rumus suku Kn-nya dan N-nya berderajat 1 atau pangkat 1 ya. Ini bisa kita gunakan dua cara teman-teman, cara cepat dan cara biasa. Untuk cara cepat atau cara pertama, kita langsung masuk ke rumus Sn-nya teman-teman ya. Sn sama dengan 3 ini koefisien N-nya ya 3, kita bagi 2 teman-teman. Jadi 3 per 2, kemudian N-nya pangkatnya 1 ini kita tambah 1 pangkatnya. Jadi N pangkat 2. Kemudian 2 ini kita tambahkan dengan 3 per 2. Atau 2 ini kita jadikan 4 per 2 ya. Tambah 3 per 2 jadi 7 per 2, kemudian kasih N. Nah, setelah itu kita cari jumlah 20 suku, dalam hal ini N-nya sebagai 20 ya. Jadi S20 sama dengan 3 per 2 kali 20 kuadrat. Tambah 7 per 2 kali 20. 20 kuadrat 400. Bagi 2, 200. Kali 3 sama dengan 600. Ditambah 20 bagi 2, 10. Kali 7, 70. Tambah 70 hasilnya 670 dan jawabannya C. Ini cara pertama teman-teman, cara cepatnya ya. Kita bandingkan dengan cara yang kedua, cara biasa. Dari rumus suku Kn-nya, UN sama dengan 3N tambah 2. Kita cari dulu A-nya teman-teman, A atau U1-nya ya. Kita ganti N-nya 1, sama dengan 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 5. Berikutnya, kita masukkan N-nya 2 ya. Jadi U2 sama dengan 3 kali 2 tambah 2 sama dengan 8. Dari sini kita peroleh nilai B-nya, yaitu U2 dikurangi U1, atau 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Baru kita masuk ke rumus Sn-nya sama dengan N per 2 kali 2A tambah N-1 kali B. Kemudian kita ganti N-nya dengan 20 ya. A-nya kita ganti dengan 5, kemudian B-nya 3. S20 sama dengan 20 per 2 kali 2 kali 5 ya, tambah 20 kurangi 1 kali 3. 20 bagi 2 ini 10. 2 kali 5, 10. 20 kurangi 1, 19. Dikali 3, 57 ya. 57 tambah 10 berarti 67. 10 kali 67 sama dengan 670. Loh, hasilnya sama teman-teman ya. Jadi jawabannya C. Lanjut soal yang ke-165. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, sehingga ukurannya membentuk deret geometri. Jika panjang potongan tali terpendek 4 cm dan potongan tali terpanjang 324 cm, maka tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Diketahui, tali dipotong menjadi 5 bagian, artinya N sama dengan 5. Jika panjang potongan tali terpendek, berarti suku pertama ya, atau A-nya sama dengan 4. Dan potongan tali terpanjang, berarti UN dalam hal ini N-nya 5 ya. Jadi U5 sama dengan 324. Pernyataan yang pertama, rasio dari geometri tersebut apakah 3? Nah, untuk mencari rasionya, kita masuk ke rumus UN-nya dulu ya. UN sama dengan AR pangkat N-1.
Kemudian kita masukkan N-nya 5, jadi U5 sama dengan, hanya kita ganti dengan 4, R pangkat 5 kurangi 1. Kemudian U5 kita ganti 324 sama dengan 4 kali R pangkat 4. 324 kita bagi 4, ini hasilnya 81 sama dengan R pangkat 4. Nah, kalau sudah sampai di sini teman-teman, untuk mencari R-nya, 81 ini kita jadikan sebuah bilangan yang dipangkatkan 4. Jadi hasilnya 81 ya. Kita mulai dari angka paling kecil dulu. Kalau 1 tidak mungkin ya. Yang 2, 2 pangkat 4. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini 16, sudah cocok. Kemudian ambil 3. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti 9 kali 9, 81. Oh, cocok ya. Jadinya ini 3 pangkat 4 sama dengan R pangkat 4. Pangkatnya sudah sama, berarti coret menjadi R sama dengan 3. Hasilnya sama ya. Maka pernyataan yang pertama benar. Pernyataan kedua, ukuran tali terpanjang ketiga. Apakah 36 cm? Ini kita cari U3 teman-teman ya. U3 sama dengan A kali R pangkat 2. Sama dengan A-nya 4 ya, kali R-nya 3 pangkat 2. Atau 4 kali 9 sama dengan 36 cm. Terbukti sama ya, maka pernyataan yang kedua juga benar. Pernyataan yang ketiga, panjang tali semula adalah 448 cm. Ini kita cari SN-nya teman-teman ya. Jadi panjang tali disambung-sambung semuanya menjadi SN. Sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. Sama dengan 4 kali 3 pangkat 5 ya, dikurangi 1, bagi 3 kurangi 1. 3 kurangi 1 ini kan 2. 4 bagi 2 berarti sama dengan 2. Kali 3 pangkat 5 ini berarti, kalau 3 pangkat 4 kan 81 ya. Dikalikan 3 lagi berarti berapa? 243. Dikurangi 1. 242. 2 kali 242 hasilnya 484. Di sini hasilnya 448, tidak sama. Maka pernyataan yang ketiga salah. Bisa dipahami teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Nah, untuk soal ini dapat dijadikan sebagai latihan teman-teman ya, untuk mempermantap persiapan teman-teman dalam menghadapi ujian TK yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Dan jika teman-teman sudah menemukan jawabannya atau kesulitan dengan maksud soal ini, silakan tuliskan di kolom komentar, nanti kita diskusikan ya. Oke, demikian soal dan pembahasan tes kemampuan akademik TKA Matematika. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembahasan TKA Matematika selanjutnya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.